Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Innal ladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Quran, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa ita'uz zakah, atau wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan menifakkan dalam kondisi terang-terangan atau tersembunyi, yarjuna tijaratan lan tabura. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah rugi selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan selalu alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu membaca salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam mindset kita, khususnya umat Islam, bahwa yang dikatakan untung itu adalah apabila modal 1 juta jadi 2 juta. Ya, kemudian berpikir lagi kalau sukses adalah orang-orang yang jabatannya tinggi, penghasilannya luar biasa, itu termasuk manusia-manusia beruntung, punya menantu pejabat, ya, punya anak penghasilannya banyak, ya. Atau diri kita sendiri punya deposito miliaran, dan itu tidak salah. Itu tidak salah, ya. Cuma mari kita berubah mindset yang hakikat, yang benar-benar tidak akan rugi selamanya. Atau manusia yang beruntung adalah manusia yang melakukan 3 hal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan Allah menyampaikan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka seolah-olah berbisnis tidak akan rugi selamanya di dunia sampai akhirat. Jadi berbisnis yang beruntung itu yang bagaimana? Manusia yang tidak akan pernah rugi itu yang bagaimana? Ya. Yang pertama, Allah berfirman, innal ladzina yatsluna kitaballah.
Manusia-manusia yang beruntung selamanya adalah manusia yang membaca Quran, mampu membaca Quran, kemudian ada waktu untuk membaca Quran, ya, kemudian selalu tadarus Quran, ya, meluangkan waktu untuk membaca Quran. Itu manusia yang beruntung selamanya dan tidak akan rugi. Artinya mafhum mukhalafahnya, manusia yang rugi adalah manusia yang tidak ada waktu, tidak bisa untuk membaca Quran. Ya. Nah, ini pola mindset dari Allah. Jadi itu pun tidak salah yang barusan saya sampaikan pada mukaddimah. Tapi mari kita berubah mindset kita bahwa manusia yang beruntung adalah manusia yang ada waktu untuk membaca Quran. Artinya juga berarti manusia yang rugi adalah manusia yang tidak ada waktu untuk membaca Quran. Mengapa kita harus selalu membaca Quran? Ada banyak beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawir buyutakum biqiraatil Quran. Berikan cahayamu, rumahmu dengan membaca Quran. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafa'an li ashabihi. Baca Quran, karena baca Quran akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Kita hanya mengandalkan amal soleh, ya, kita ingin surga mengandalkan amal soleh kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, sodakoh kita, ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la yadkhulul jannah bi'amalihi walakin yadkhulul jannah bi rahmatihi. Tidak ada satupun manusia yang masuk surga karena amalnya, kata Rasul. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya? Tidak ada. Tidak ada masuk surga karena sedekahnya. Tidak ada orang yang masuk surga karena sholatnya. Tidak ada orang yang masuk surga karena puasanya. Tidak ada yang masuk surga karena hajinya. Semua masuk surga karena rahmat Allah. Ya. Nah itu. Nah kemudian luangkan waktu untuk membaca Quran. Hanya mengandalkan amal soleh tidak akan masuk surga. Kita butuh syafaat. Salah satu syafaat yang akan datang adalah baca Quran. Periksa ibu, bapak, anak kita sudah bisa baca Quran belum? Anak kita yang sarjana, anak kita yang direktur, anak kita yang berpangkat dan berkedudukan, periksa sudah bisa baca Quran belum? Ya, anak kita yang sudah gelar profesor, apakah sudah bisa baca Quran apa belum? Itu, ya, kewajiban orang tua memeriksa apakah anak-anak kita sudah bisa baca Quran atau belum. Ya. Itu yang sarjananya, yang insinyurnya, yang dokternya anak kita, ya, yang jadi pejabatnya, yang jadi pengusahanya, bisa nggak baca Quran? Rugi bila punya anak tidak bisa baca Quran. Rugi bila punya menantu tidak bisa baca Quran. Rugi bila punya cucu tidak bisa baca Quran. Innalladzina yasluna kitaballah. Luangkan waktu untuk baca Quran karena Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang
membacanya. Ingin mendapat syafaat, baca Quran. Ingin dapat perlindungan di akhirat, baca Quran. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mampu mendirikan sholat. Ya, apa pengertian mendirikan sholat? Kan kalau kita lihat imam sebelum sholat selalu mengatakan istau sufufakum fa inna tasfiyatam min iqamatis sholat. Istau sufufakum fa inna tasfiyatam min iqamis sholat. Ya, kan gitu. Luruskan dan rapatkan barisan, karena rapat dan lurus dalam sholat merupakan sama dengan mendirikan sholat. Jadi ya kata makna mendirikan sholat, sholatnya berjamaah. Ya, sholatnya berjamaah. Itu. Jadi makna mendirikan sholat apabila kita sholatnya berjamaah, tidak di rumah, berjamaahnya di masjid, bukan di rumah. Ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, iman kepada yaumil akhir. Kalau ingin kita diakui termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir, sholatlah berjamaah di mana? Di masjid. Ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Karena masjid itu tidak dijamin orang yang dekat masjid rajin ke masjid. Orang yang jauh di masjid akan jarang ke masjid. Tidak. Masjid itu tidak karena jauh, tidak karena dekat. Bisa ke masjid itu bila memiliki iman. Orang yang tidak beriman, orang itu berat untuk melaksanakan sholat di mana? Di masjid. Ya, itu. La masjidun ussisa alat taqwa. Masjid itu adalah pangkal dasar untuk membentuk pribadi-pribadi yang takwa. Kalau ingin menjadi suami yang takwa, sholatnya di masjid. Kalau ingin punya anak laki-laki yang takwa, sholatnya di masjid. Kalau ingin punya cucu yang takwa, sholatnya di masjid. Kalau ingin punya menantu yang takwa, sholatnya di masjid. La masjidun ussisa atat takwa. Masjid itu dasar pembentukan pribadi-pribadi yang takwa. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfak, bersedekah, baik itu terang-terangan, jelas-jelasan, atau bersembunyi. Jadi berinfak terang-terangan itu syariah. Berinfak tersembunyi itu juga syariah. Ya. Jadi yang penting hatinya tidak apa? Hatinya tidak riya, gitu ya. Karena kalau orang sodako ingin dipuji, ingin dilihat, hatinya ingin didengar, dapat pujian, dimulia-mulia, Allah mengancam la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan engkau batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Ya, seperti orang yang berinfak ingin dilihat orang, batal tuh. Sedekahnya tidak punya nilai. Sedekahnya tidak punya nilai amal soleh apabila sedekahnya ingin dipuji, dilihat orang.
Sodakohnya tidak punya nilai amal soleh apabila sodakohnya disebut-sebut. Itu kan masjid dari saya, itu kan dibantu oleh saya, ya. Atau menyakiti, ngasih tapi menyakiti sambil ngomel. Nah, itu seluruh infak yang menyebut-nyebut sambil menyakiti, ingin dilihat orang, seluruh sodakohnya batal, tidak punya nilai pahala amal soleh, ya. Nah, kemudian as-sodaqatu tanfa'ul bala. Sodakoh itu akan menolak balahi. Jadi sering-seringlah bersodakoh. Kalau ingin kita dijauhkan dari apa? Dari musibah, dari balahi. Kalau kita dapat musibah balahi berarti teguran dari Allah, kita kurang sedekah. Ya. Tidak ada sampai hari ini yang sering sedekah kemudian hartanya habis, tidak ada. Bahkan yang ada orang yang pelit, yang kikir, hartanya akan habis. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Kalau kita sering sedekah akan habis, tidak. Bahkan sering sedekah akan Allah tambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin 3 poin yang kita harus lakukan agar kita menjadi manusia yang beruntung selamanya di dunia dan di akhirat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila uraian tausiah kurang berkenan di hati para jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.